Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Hari ini materi terakhir ya di bab polusi, yaitu kita akan membahas mengenai dampak dan penanganan dari pencemaran tanah. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, kita sudah memasuki di subbab terakhir dan materi paling terakhir ya, yaitu mengenai dampak dan penanganan polusi dari polusi tanah. Oke, yang pertama dampak polusi tanah ya. Dampak polusi tanah yang kita akan bahas yang pertama itu dampak pada kesehatan. Nah, yang sudah Ibu tuliskan di PPT ini merupakan adalah zat-zat ya, atau beberapa ada yang berbentuk juga senyawa. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu bila kita jadi misalkan dampak polusi tanah itu bisa terjadi gimana sih? Contohnya adalah ketika misalkan kalian selesai mencuci baju, di mana baju itu mengandung deterjen dan sebagian dari deterjen itu adalah kandungannya kimia, lalu kalian buang ke tanah. Nah, itu kalian adalah melakukan pencemaran tanah ya. Jadi kali ini adalah konteksnya tanah yang tercemar. Oke, pertama itu ada zat kromium dan pestisida. Jadi apabila kromium atau pestisida terkena berlebih pada tanah, maka akan mengakibatkan penyakit yang namanya, silakan dicatat karena ini beberapa bagian keluar di bagian soal PAS ya. Jadi untuk kromium dan pestisida ini akan menyebabkan penyakit karsiogenik. Oke, karsiogenik itu apa? Nah, ini sudah Ibu bahas juga ya kalau nggak salah di bagian limbah atau di bagian sebelumnya, jadi silakan kalian cari lagi karsiogenik itu apa. Oke, kemudian yang kedua itu ada timbal. Timbal itu zat yang akan mengakibatkan penyakit kerusakan otak atau ginjal. Kerusakan otak atau ginjal. Oke, silakan catat. Ibu beri waktu 5 detik untuk kalian pause dulu. Oke, kemudian yang ketiga itu ada benzena ya. Yang ketiga ada benzena. Nah, benzena ini akan menyebabkan penyakit leukemia ya. Kemudian kalau merkuri atau raksa, nah biasanya kan merkuri atau raksa itu biasanya di pencemaran air. Nah, kalau di pencemaran tanah, merkuri atau raksa itu akan menyebabkan kerusakan ginjal. Kerusakan ginjal. Oke, silakan tulis dulu. Oke, sekarang bagian siklodiena. Nah, kalau zat yang mengandung siklodiena maka akan mengakibatkan keracunan hati ya. Keracunan hati. Kemudian kalau zatnya itu mengandung karmabat, itu akan menyebabkan penyakit gangguan saraf otak. Gangguan saraf otak. Oke, maaf ya ini kalau miring-miring karena layar HP-nya kecil. Oke, silakan dicatat. Dan kemudian yang terakhir itu ada klorin. Klorin akan menyebabkan penurunan fungsi otak. Oke. Nah, ini silakan dicatat dengan lengkap karena ini kayaknya ada di soalnya ini bagian ini.
Oke, kemudian dampak pada kesehatan sudah. Yang kedua itu ada dampak polusi tanah terhadap ekosistem. Nah, terhadap ekosistem yang pertama kita akan membahas mengenai mematikan spesies primer. Nah, jadi anak-anak, dampak pada ekosistem yang pertama itu akan mematikan spesies primer pada rantai makanan atau dari rantai makanan. Oke, Ibu akan bahas. Jadi untuk warna merah ini untuk poin 1 ini ya. Jadi di sini clue-nya adalah spesies primer dan tanah. Nah, spesies primer di tanah misalkan contohnya kita ambil cacing. Ya, kita ambil cacing. Oke, coba kalian bayangkan kalau cacing itu kan hidupnya di tanah. Oke, lalu tanahnya tercemar, tanahnya mengalami polusi tanah. Apa yang akan terjadi pada cacing? Bukankah cacing akan lama-lama bisa mati? Udah tentu mati ya, bukan bisa mati. Nah, jadi kalau mematikan spesies primer dari rantai makanan, maka rantai makanan juga akan terganggu. Contohnya, cacing itu akan dimakan sama ayam, ya kan? Kemudian ayam akan dimakan misalnya dengan elang. Oke, coba kalian bayangkan kalau cacing ini mati. Banyak mati karena apa? Karena tanahnya tercemar. Apa yang terjadi dengan ayam? Ayam akan kekurangan makanannya, yaitu cacing. Kalau ayam kekurangan makanannya yaitu berupa cacing, bukankah ayam juga akan berkurang jumlahnya? Oke, kalau jumlah ayam berkurang, lalu apa yang terjadi dengan elang? Elang juga akan kekurangan makanannya yaitu si ayam. Nah, jadi kalau mematikan spesies primer maka akan mengganggu yang namanya rantai makanan. Oke, silakan dicatat. Kemudian yang kedua, di sini piramida makanan. Nah, ini juga kalau dampak pada ekosistem, piramida makanan akan terganggu. Contohnya gimana? Oke, dalam piramida makanan, paling bawah itu ada yang namanya produsen. Produsennya apa? Tumbuhan, ya kan? Tumbuhan. Kemudian ada tingkat satunya, ada konsumen 1, ada konsumen 2, ada konsumen 3, kemudian ada konsumen puncak. Ya kan? Coba kalian bayangkan di mana letak tumbuhnya tumbuhan, yaitu di tanah. Jadi kalau tanahnya tercemar, maka produsen pada piramida makanan, ya, produsen pada piramida makanan akan juga berkurang. Kalau misalkan berkurang tumbuhannya, akan mengganggu si konsumen 1, ya kan? Dan juga akan yang terjadi pada konsumen 3 itu apa? Ya, kan seperti itu. Jadi kalau si piramida makanan dasarnya itu sudah berkurang atau bahkan mati, maka akan berefek kepada piramida bagian atasnya, ya. Jadi intinya adalah dampak polusi pada ekosistem itu akan mengganggu rantai makanan dan juga piramida makanan. Jadi ini poin nomor 1 silakan ditambahkan ya. Oke, kemudian selanjutnya itu mengenai dampak polusi tanah. Oke, sorry ini bukan dampak ya. Ini adalah sudah mulai masuk ke penanganan. Ini bukan nomor 3. Jadi silakan dibetulkan ya, ini penanganan. Oke, jadi penanganan polusi tanah yang pertama itu ada remediasi. Remediasi itu apa sih? Jadi kalau kata dasarnya itu remed itu adalah memperbaiki ya. Jadi di sini yang berkaitan dengan polusi tanah lalu remediasi. Jadi remediasi itu adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Oke. Nah, remediasi ini anak-anak terbagi menjadi 2. Oke, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pembersihan on-site. Silakan ditambahkan ya.
Pembersihan on-site itu apa? Jadi pembersihan on-site itu adalah pembersihan di lokasi. Oke, jadi di lokasinya langsung dibersihkan. Contohnya kalian membuang sampah nih di tanah, misalkan di tanah kosong. Nah, kalian langsung membersihkan sampah tersebut. Nah, itu namanya pembersihan on-site. Jadi kalian langsung membersihkan di tempat tersebut. Nah, berbeda dengan pembersihan off-site. Pembersihan off-site ini meliputi penggalian tanah yang tercemar. Jadi tanahnya digali, kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah sampai ke daerah yang aman, tanah tersebut akan dibersihkan dari zat tercemar. Oke, jadi kalau yang offsite ini anak-anak, dia caranya agak sedikit lebih tingkatannya di atas daripada si onsite ini ya. Jadi pembersihan offset ini jauh lebih mahal dan lebih rumit. Tetapi secara keseluruhan untuk membersihkan polusi lebih baik yang offsite ya dibanding onsite, karena dia prosedurnya lebih banyak yang si offset ini. Jadi kalian harus bisa membedakan nih antara onsite dan offsite ya. Jadi perbedaannya adalah terletak pada caranya ya. Kalau ini langsung dibersihkan di lokasi, kalau ini dibawa ke lokasi yang aman dulu ya, lalu tanah tersebut baru dibersihkan dari zat tercemarnya. Oke, kemudian Oke, yang selanjutnya ini juga salah ya anak-anak. Ini bioremediasi berarti nomor 2. Ini masuknya ke penanganan ya. Oke, jadi penanganan yang kedua itu yaitu bioremediasi. Nah, di sini cluenya sudah ada kata bio yang sudah Ibu tekankan dari sebelumnya. Kalau udah berhubungan dengan ada kata bio atau biologi, itu biasanya selalu mengakibatkan yang namanya mikroorganisme. Lalu bioremediasi itu apa sih? Jadi bioremediasi itu adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme yang digunakan apa? Biasanya itu adalah jamur ataupun bakteri. Ya. Nah, bioremediasi ini bertujuan untuk memecahkan atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau dari yang beracun menjadi tidak beracun, ya. Oke. Untuk bagian polusi tanah sudah selesai ya. Nah, kemudian hari ini kalian juga mengerjakan bagian terakhir dari bab AMDAL ya. Nah, AMDAL harus kalian pelajari atau catatannya benar-benar harus lengkap, karena 40-50% soal banyak Ibu keluarin dari AMDAL ya. Good luck untuk PAS-nya. Kemudian nanti hari Selasa depan Ibu akan beri latihan soal. Jadi walaupun tanggalnya merah, tapi semoga kalian menyempatkan waktu untuk mengerjakannya, karena ada beberapa soal yang Ibu keluarkan di soal PAS ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini.